Oke, selamat pagi. Jadi, nanti apabila Bapak Ibu saya menyebutkan selamat pagi, mohon dijawab dengan pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, bisa dipahami? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, hari ini kita akan mengikuti mata pelatihan berorientasi pelayanan. Bapak Ibu pasti pernah mendapatkan pelayanan. Pernah. Apalagi kita sebagai ASN, sebagai seorang yang harus melayani. Ini perkenalkan saya, M. Yandi Syahriar, Widya Iswara, ahli pertama BPSDM Jawa Timur. Bisa dipanggil Yandi, yang dinanti-nanti. Oke, saya akan pantun terlebih dahulu, mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Dari Senggigi hingga Denpasar, Cakep. perginya naik odong-odong. Cakep. Selamat pagi peserta Latsar. Cakep. Bagi senyumnya dong. Oke. Tujuan pembelajaran untuk berorientasi pelayanan setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami dan menjelaskan berorientasi pelayanan secara konseptual dan teoritis. Lalu indikator pembelajaran menjelaskan berorientasi pelayanan secara konseptual dan teoritis, menjelaskan panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan, menganalisis atau menilai contoh-contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat. Ini untuk manfaat pembelajarannya, otomatis meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembentukan karakter berorientasi pelayanan, pengembangan kemampuan interpersonal, peningkatan profesionalisme, peningkatan kepuasan masyarakat. Ini pokok bahasanya, ada definisi pelayanan, perilaku atau kode etik nilai berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Oke, untuk menguji konsentrasi Bapak Ibu, sebelum dimulai kita main senam otak. Senam otak ya. Kita Bapak Ibu akan menebak gambarnya, menyebutkan kalimatnya. Ini apa? Buku cerita. Buku cerita. Oke, selanjutnya apa? Minum jamu. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah berkonsentrasi penuh untuk menerima pembelajaran. Definisi pelayanan menurut UU Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini untuk perilaku, kode etik, nilai berorientasi pelayanan, ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah ini, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mutu pelayanan diarahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan konsumen. Apalagi kira-kira Mas Randi? Layanan administrasi. Betul. Mas Komunikasi. Lukman? Komunikasi. Mas Prima? Infrastruktur. Infrastruktur. Mbak Astrid? Transportasi. Oke, itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Otomatis kita menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan, mendengar dengan sabar dan aktif. Jadi tidak disambi dengan yang lain ya, mendengar masyarakat, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan itu. Jangan lupa mengucapkan terima kasih, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan, dan mengingat nama pelanggan. Lalu untuk melakukan perbaikan tiada henti, kita bisa dengan pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Baik, kita akan menyaksikan video tentang berorientasi pelayanan. Mohon diperhatikan dan disimak, nanti saya tanyakan apa saja yang ada di video ini, oke?
Oke, dari video ini apa yang bisa diambil dari Pak Prima? Layanan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bagus. Poin yang bisa diambil Bu Astrid? Ada satu R3S yaitu ramah, salam, sapa, dan sini. Baik. Dari Pak Lukman? Cepat dan tepat waktu tentunya. Oke. Pak Randi? Ketulusan dan integritas. Ketulusan dan integritas. Bagus sekali. Oke, kita akan berkelompok dan bertugas untuk membandingkan pelayanan publik pemerintah dan pelayanan publik swasta. Oke, jadi nanti tugas kelompoknya analisis berorientasi pelayanan pada instansi dan perusahaan. Jadi ada 4 di sini, ada 4 perusahaan, ada Kereta Api Indonesia, ada Bank Sentral Asia, itu untuk swastanya ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, itu untuk instansinya, dan Lion Mentari Airlines, Lion Air. Oke, instruksi tugasnya, jadi peserta nanti berkelompok 10 orang mendiskusikan fakta pelayanan yang didapatkan dari instansi atau perusahaan yang telah ditentukan tadi. Peserta menuliskan hasil diskusi di kelompok di flip chart yang nanti akan saya beri beserta kertas plano, beserta spidolnya juga. Dan nanti akan melakukan kegiatan window shopping. Ada yang tahu kegiatan window shopping apa? Belum tahu ya. Jadi window shopping ini nanti peserta kelompok masing-masing diarahkan untuk berjalan dan berkeliling berbelanja, melihat-lihat, men-scanning, memotret hasil pekerjaan kelompok lain dan bertanya tentang barang dagangannya. Barang dagangannya itu berupa hasil karya, materi yang sudah dibuat tugas tadi, nanti disajikan di flip chart berupa gambar ataupun tulisan. Nanti ada penjaga tokonya. Penjaga toko ini juga sekaligus sales yang nanti akan menerangkan materi yang didapat. Jadi aktivitas window shopping ini untuk memberikan pemahaman materi yang disajikan oleh penjaga tokonya itu. Jadi nanti pencatatnya, pengunjungnya itu membawa oleh materi. Bisa dipahami di sini? Bisa. Oke, saya akan berikan flip chartnya nanti sama beserta alat tulis. Silakan dikerjakan. Permisi. Oke. Ini alat tulisnya. Silakan. Silakan. Saya beri waktu terlebih dahulu untuk mengerjakan. Oke, cukup ya. Cukup, saya rasa. Nah, di kelompok sini yang akan jadi penjaga tokonya Bapak Randi? Saya, Pak. Oke, Bapak Randi, silakan. Penjaga toko yang di sini? Saya, Pak. Berarti Pak Prima, silakan. Jadi nanti Pak Lukman sama Bu Astrid nanti cross tokonya ya. Jadi masing-masing Pak Lukman menjadi pengunjung toko di sana dan si Mas Prima, Bu Astrid pengunjung toko dari Mas Randi. Yang diambil temanya apa? Ini ya, Bank Sentral Asia ya. Oke. Oke, silakan Pak Lukman silakan ke Pak Prima, Bu Astrid silakan ke Pak Randi. Untuk ini silakan presentasi penjaga tokonya, silakan menjelaskan pada pengunjung tokonya. Customernya responsif dan cepat, 24 jam. Keamanannya terjaga, dia sering update keamanan, semuanya aman. Dari kementerian berangkat ya kayak ke sekarang nah udah punya bagus terus kemudian layanan yang cepat kita bisa menggunakan digital dan sampai di masyarakat atas. Oke, cukup saya rasa semua kelompok sudah saling bertukar pikiran, saling mengunjungi toko. Jadi sudah selesai. Jadi nanti bisa kita sharingkan apa yang didapatkan dari Pak Lukman, silakan. Oh, siap, izin Pak. Tadi saya sudah berbelanja terkait dengan KAI Pak.
Dari situ saya dapatkan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu terjadi pada saat KAI sudah menyediakan fasilitas fisik yang sangat mumpuni Pak tentunya. Yang kedua di KAI itu layanan jadwalnya itu sangat tepat waktu. Yang kedua di KAI itu juga sifatnya itu pelayanan itu ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dapat diketahui dari CS-nya yang sangat informatif. Yang kedua yaitu karyawannya itu selalu rapi. Dan yang paling terakhir adalah KAI itu punya inovasi Pak, yaitu punya perbaikan tiada henti. Dapat diketahui dari aplikasi KAI Akses yang memudahkan kita untuk beli, habis itu perubahan jadwal, habis itu juga terkait dengan pembuatan jadwal KAI. Terima Oke. kasih Pak. Baik sekali. Lanjut ke Ibu Astrid. Ya, tadi saya belanja di BCA. Di dalam BCA itu ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus jaringan ATM yang luas, customer service yang 24 jam, keamanan transaksi. Di sana juga orang-orangnya ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Terus layanan perbankannya secara digital, melakukan perbaikan tiada henti, inovasi dan teknologi terdepan, ada ATM, bisa store tunai untuk yang pertama kali dan QR kode sama dompet digital. Baik, bagus sekali. Oke, kita masuk di akhir kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Mas Prima, silakan. Menurut saya dalam pelayanan adalah mendengar kebutuhan masyarakat. Baik, mendengar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikutnya, Kemudian melayani dengan 3S, melayani dengan 3S. Apa 3S? senyum, sapa, dan salam. Senyum dan sapa dan salam. Oke, Pak Lukman. Memberikan layanan yang prima. Memberikan pelayanan yang prima. Lalu ada tomat. Apa itu Pak? Tomat. Tomat. Jadi tomat adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Oke. Lalu doing something better and better, melakukan perbaikan tiada henti, dan ujungnya adalah bangga melayani bangsa, memberikan yang terbaik untuk negeri. Oke, ini tujuan pembelajaran yang telah kita capai, menjelaskan berorientasi pelayanan, menjelaskan panduan perilakunya, dan menganalisis atau menilai contoh-contoh penerapan yang tadi sudah dilakukan di perusahaan. Oke, ini ada quiz, mungkin bisa dikeluarkan HP-nya sebentar. Ini jadi kayak Who Wants to be Millionaire. Jadi pilih salah satu jawaban yang benar. Apabila mengalami kesulitan, ada pilihan jawaban. Bisa di-scan QR code-nya. Oke, saya rasa sudah keluar nih hasilnya. Yang pertama Bu Astrid, yang kedua Pak Prima dan Pak Randi. Oke, pembelajaran berikutnya ada tantangan aktualisasi berorientasi pelayanan. Ada kondisi eksternal, tantangan internal, dan upaya menghadapi tantangan. Ini yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, ini ada quotes, kita pelayannya masyarakat, kayak konsumen yang datang ke kita, layaknya raja, oleh Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Saya ingin tanya Pak, bagaimana kalau kita ingin melakukan pelayanan tapi juga berbenturan dengan perintah atasan? Gimana caranya? Kita harus mendahulukan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu merupakan kita membayar pajak dari warga negara, maka dari itu kita juga harus melayani sepenuh hati warga negara. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Saya pikir cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.